Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Kumala Dewi, NPM 20.01.02.0015. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Parlementer Negara Demokratis, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, serta Islam dan Demokrasi. Pertama yaitu Parlementer Negara Demokratis. Menurut Amin Rais, parlementer demokrasi pada suatu negara dapat dilihat dari adanya: 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, distribusi pendapat secara adil. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pendidikan. Yang keempat, kelestarian dalam keterbukaan informasi. Kemudian, kebebasan individu. Dan yang terakhir, semangat kerjasama. Sedangkan menurut Fred Magnus Sugino, parlementer negara demokratis dapat dilihat dengan adanya negara terkait pada hukum, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat, kemudian pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, serta adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Yang selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Kemudian yang kedua, periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Kemudian periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun, dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Islam dan demokrasi. Hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama yang risalahnya mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan
dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat, serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.